Penjelasan ilmiah kenapa benda bisa bergerak sendiri. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya benda bergerak sendiri itu bukan karena digerakin sama hantu, tapi karena ada faktor kecil yang nggak kita sadari. Yang jadi masalah, otak manusia itu suka langsung mencari penjelasan tercepat. Apalagi kalau kejadiannya malam, sendirian, atau suasananya sepi. Hal kecil pun bisa jadi terasa menyeramkan. Secara ilmiah, benda yang terlihat bergerak sendiri biasanya bukan karena makhluk halus, tapi karena ada faktor fisika, lingkungan, atau cara otak kita menangkap kejadian. Pertama, getaran. Kadang, meja, lantai, atau lemari kena getaran kecil dari langkah kaki, kendaraan lewat, pintu dibanting, mesin, atau kipas angin. Kita mungkin nggak sadar ada getaran itu, tapi benda ringan seperti botol, sendok, gantungan, atau kursi plastik bisa bergeser sedikit demi sedikit. Kedua, permukaan yang sebenarnya nggak rata. Meja atau lantai sering kelihatan datar, padahal miring dikit banget. Kemiringan sekecil itu kadang cukup bikin benda pelan-pelan bergerak sendiri. Misalnya gelas yang tiba-tiba geser, pintu kebuka sendiri, atau bola menggelinding. Ketiga, perubahan suhu. Perubahan suhu juga bisa bikin benda kayak hidup. Kayu, besi, plastik, dan kaca bisa memuai atau menyusut saat udara panas atau dingin. Itu sebabnya kadang lemari bunyi krak, atap bunyi malam-malam, atau pintu tiba-tiba bergerak sendiri. Padahal sebenarnya materialnya lagi bereaksi sama suhu. Selain itu, ada juga aliran udara kecil. Kadang kita ngerasa nggak ada angin, padahal ada udara dari ventilasi, AC, kipas, celah jendela, atau pintu. Udara sekecil itu cukup buat gerakin tirai, kertas, plastik, bahkan pintu yang nggak tertutup rapat. Yang paling menarik justru dari otaknya sendiri. Otak manusia punya kecenderungan untuk mencari pola dan makna, bahkan dari hal yang sebenarnya biasa aja. Dalam psikologi, ini disebut pareidolia. Tentang pareidolia ini udah saya jelasin di video sebelumnya. Jadi intinya, benda yang terlihat bergerak sendiri itu biasanya hasil gabungan dari faktor fisik kecil, lingkungan, dan cara otak kita menafsirkan kejadian. Karena otak manusia memang gampang mengisi kekosongan dengan cerita yang terasa paling masuk akal saat itu.